hari ini saya akan membagikan materi tentang multiple intelligence. Tentunya nanti akan saya gabungkan juga dengan personality. Ya, ini sedikit pengantar tentang siapa saya. Berikutnya saya akan mencoba membandingkan antara intelligence dengan personality. Kenapa? Karena ini seringkali jadi pertanyaan gitu ya. Jadi gini, kalau intelligence itu misalnya gini, wah anaknya mah pinter ini ya, pinter olahraga ya gitu ya. Oh jago main bola gitu. Atau misalnya, pinter main piano, main musik, nyanyi gitu. Nah itu masuk di intelligence. Tetapi kalau personality itu misalnya gini, kenapa ya anak saya itu mah kalau ngomong itu lemah lembut gitu ya, nggak bisa gitu loh, berapi-api, bersemangat kayak Bu Meg gitu kok nggak bisa gitu ya. Gimana sih caranya? Oh nggak bisa. Ya memang tiap orang berbeda-beda. Ada yang cenderung lebih kalem ya, lebih tenang bawaannya. Tapi ada yang nggak bisa diem. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita harus bisa membedakan mana yang masuk di dalam intelligence atau kecerdasan, mana yang masuk di dalam personality kita atau kepribadian kita. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Nah, kita lanjutkan. Kita mulai dulu dengan yang intelligence. Intelligence itu apa? Saya pakai definisinya dari Howard Gardner, pencetus multiple intelligence. Nah, Howard Gardner itu mengatakan intelligence atau kecerdasan itu adalah kemampuan untuk kita menyelesaikan masalah atau untuk menciptakan produk. Tentu di sini yang dimaksud dengan produk tidak semata-mata benda ya, seperti bikin panci gitu ya, atau bikin masakan atau apa, tetapi menghasilkan sesuatu yang dihargai dan itu diterima di masyarakat sebagai suatu hal yang baik, sebagai suatu hal yang bermanfaat. Nah, kira-kira itulah definisi kecerdasan dari Howard Gardner. Nah, untuk memudahkan kita membayangkan kecerdasan itu apa sih modelnya, gitu ya, ragamnya, maka Howard Gardner membaginya menjadi 8 area atau 8 bidang. Misalnya ya, mulai dari kecerdasan kinestetik. Jadi orang yang jago sepak bola itu kita bilang cerdas loh. Bukan cuma orang yang juara matematika yang kita bilang cerdas. Orang yang jago masak itu juga kita bilang cerdas. Kenapa? Karena lewat kecerdasan mereka, mereka itu memberi kontribusi yang penting di dalam masyarakat. Nah, itulah definisi kecerdasan ya. Jadi mulai dari fisik, gerak tubuh, lalu hubungan interpersonal, ada kemampuan verbal, linguistik, berbahasa, termasuk menulis juga, kemampuan logis matematis, kemampuan untuk berelasi dengan alam, entah dengan binatang atau mungkin dengan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Termasuk juga intrapersonal, kemampuan untuk dia mengenali dirinya dan membawa kepemimpinan. Ada juga kecerdasan yang sifatnya itu visual, spasial, arahnya nanti lebih banyak ke seni mungkin, atau arsitektur. Dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan musik. Nah, inilah bidang-bidang yang dihargai oleh masyarakat kita sebagai bidang-bidang yang membutuhkan kecerdasan. Sehingga kita berkembang di tengah dunia yang menghargai beragam kecerdasan. Sayang sekali, sekolah kita hanya menghargai sebagian kecil kecerdasan. Misalnya, sekolah kita menghargai anak-anak yang logis matematisnya kuat, yang IQ-nya tinggi. Sekolah kita menghargai anak-anak yang mampu menjawab dengan baik secara lisan atau secara tertulis. Nah, itu nilainya bagus. Tapi kalau yang lain-lain itu kurang mendapat tempat di sekolah-sekolah formal kita, ya. Nah, kemudian pasti akan timbul pertanyaan. Intelligence ini bawaan dari lahir gitu ya. Wah, itu anaknya bakat musik gitu kan. Wah, itu mah bakat nari atau apapun. Atau intelligence ini karena dikembangkan, nurture atau nature. Ya, ini yang seringkali menjadi perdebatan. Nah, sebagai pengantar, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya mau sharingkan pendapat seorang Jepang yang bernama Shinichi Suzuki. Dia adalah seorang pecinta musik dan dia seorang guru musik, terutama dia melatih biola. Menurut Shinichi Suzuki, talent atau bakat itu
bukan dibawa sejak lahir. Kalaupun ada yang namanya bakat, toh waktu bayi kita lahir kita nggak tahu dia bakatnya apa. Benar nggak Bapak Ibu? Waktu bayi itu masih oek-oek di rumah sakit baru lahir itu, mana kita tahu ini bakatnya musik atau main bola. Ini bakatnya masak atau jahit, kita nggak tahu. Nah, sehingga Shinichi Suzuki mengatakan bahwa yang namanya mereka itu punya kecerdasan bermain musik, itu adalah karena lingkungan yang melatih mereka. Lingkungan yang mengkondisikan anak ini bukan cuma bisa musik, tapi mencintai musik. Dan itu Shinichi Suzuki buktikan sendiri. Mau anak-anak yang lahir dari keluarga yang buta nada, mohon maaf, ada orang-orang itu yang kalau nyanyi itu nggak bisa pas gitu. Mau dilatih kayak apapun nggak bisa pas. Selalu menyimpang gitu ya, selalu keluar dari nada yang seharusnya. Nah itu dibilang buta nada. Bahkan anak-anak dari keluarga yang buta nada seperti ini pun, kalau dilatih sama Shinichi Suzuki, dia akan jago main musik. Ya, nadanya itu bisa pas gitu, pitch-nya itu bisa tepat karena dilatih. Jadi Shinichi Suzuki mengatakan bahwa kecerdasan seseorang ini bukan karena dilahirkan, tetapi bagaimana lingkungan ini membentuk dan kemudian menghasilkan anak ini. Sampai seperti apa nanti prestasinya, itu tergantung dari lingkungannya. Sebetulnya ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Howard Gardner. Intelligence dalam definisi Gardner itu adalah sesuatu yang terus berkembang, bisa dikembangkan dalam diri anak itu, bisa ditumbuhkan, karenanya bisa dilatihkan, bisa dikondisikan dari kecil. Ya, oke, itu pandangan Gardner dan Shinichi Suzuki tentang kecerdasan. Sekarang kita lanjutkan dulu ke personality. Nah, kalau personality lain, ini saya ambil satu tokoh yang bernama Helen Fisher. Dia seorang biologis antropologis. Jadi dia belajar tentang tubuh manusia sebagai seorang biologis. Dan dia belajar tentang perilaku manusia karena dia seorang antropologis. Nah kemudian dia mengatakan begini, bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh zat-zat kimia yang memang sudah built-in di dalam diri kita. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat saya pembawaannya seperti ini, cara senyumnya seperti ini, cara ngomongnya seperti ini, itu karena zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh saya. Kenapa ada orang lain yang ngomongnya lebih kalem, lebih terstruktur, tidak berbunga-bunga, tidak meledak-ledak? Ya, itu karena zat kimianya. Oke? Nah, zat kimianya digambarkan di sini ada 4. Ya, ada dopamin, itu nanti kalau kebanyakan dopamin kita bilang tipenya explorer seperti saya ya. Kalau kebanyakan serotonin itu tipenya builder, itu orangnya flat, nggak ada emosinya seolah-olah seperti itu. Kalau kebanyakan testosteron itu orangnya dominan, ngatur, mendominasi orang lain. Kalau banyak estrogennya dia lebih pengertian, dia lebih care gitu ya, lebih nurture ke orang lain ya. Nah, kita mau lihat dulu satu-satu tentang personality ini supaya kita bisa membayangkan. Saya ambil contoh dulu waktu bayi dilahirkan. Waktu bayi lahir, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu nangisnya nggak sama. Ada anak-anak itu lahir ya, nangisnya tuh kenceng banget. Dan kalau dia misalnya minta susu atau dia tidak nyaman, nangisnya tuh betul-betul menjadi-jadi dan teriak gitu ya. Jadi wah itu teriaknya kenceng. Tapi ada juga anak yang kalau nangis itu ya cuma begini. Cuma gitu doang nangisnya. Lembut sekali. Dan nanti kalau nggak ada yang datang, dia juga diam. Nah, sehingga kita melihat bahwa ternyata personality itu bagaimana seseorang ini bereaksi terhadap lingkungannya. Kalau itu terkait dengan personality dia, itu adalah ya dari sononya dia orangnya kayak apa. Contoh dalam anak balita misalnya, saya kasih contoh nih. Anak balita yang explorer, itu kebanyakan dopamin. Mau orang tuanya nyuruh dia tenang gitu ya, disetelkan musik yang slow, ya percuma. Itu karena dopaminnya kebanyakan. Karena dia kebanyakan dopamin, dia itu hidupnya kayak roller coaster.
hidupnya tuh seru banget, setiap hari adalah petualangan, gitu ya. Semakin menantang, semakin heboh, dia semakin excited. Itu kalau anak kebanyakan dopamin, tipenya explore. Sebaliknya, kalau anak kebanyakan serotonin, serotonin itu adalah zat kimia yang membuat kita itu menjadi stabil, menjadi tenang. Nah, kalau yang kebanyakan serotonin itu dibilang tipenya builder, sehingga dia lebih suka apa? Main yang diem-diem, nggak usah rame-rame, gitu ya. Anaknya lebih teratur, barang-barang disimpan, nggak ada yang rusak. Gitu. Nah, itu tipe builder. Bagaimana kalau dia kebanyakan testosteron? Oh, ini kelihatan juga dari kecil, nggak cowok, nggak cewek, semua bisa punya testosteron ya dalam jumlah banyak. Itu cenderung untuk ngatur temannya. Jadi kalau main misalnya, oh kamu yang pegang bola, kamu yang pegang ini, aku yang ini. Nah, jadi dia yang ngatur semua. Itu sudah kelihatan dari waktu masih TK. Ya, dan nggak ada yang ngajarin seperti itu. Apakah papa mamanya seperti itu? Belum tentu. Tetapi anak-anak dengan testosteron yang banyak, maka dia akan didorong oleh zat kimianya itu untuk berperilaku tertentu, ya, sesuai dengan dorongannya itu tadi secara alami. Sehingga ada anak-anak yang tipenya cenderung mendominasi orang lain, kadang-kadang menindas juga, ya. Nah, bagaimana dengan yang estrogennya tinggi? Itu namanya tipe negotiator. Dia bawaannya lebih care sama orang. Kalau ada temennya nangis, dia deketin, ditanya, kamu kenapa kok nangis? Gitu kan, disayang-sayang. Kalau dia punya makanan, ngelihat kucing kelaparan, dibagi makanannya ke kucingnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah personality. Sesuatu yang built-in di dalam diri kita. Tetapi tolong kita tidak melihat ini sebagai kotak-kotak. Karena menurut Helen Fisher juga, semua zat kimia yang saya sebutkan tadi, itu kita punya semua. Empat-empatnya kita punya. Nggak mungkin kita nggak punya estrogen, testosteron, nggak mungkin. Semua punya. Tetapi kadarnya yang berbeda-beda. Jadi waktu kita belajar tentang intelligence, kita belajar tentang personality, kita tidak boleh jatuh di dalam mengkotak-kotakkan anak. Lalu nanti tanyanya ke saya gini, Bumi, kalau anak saya cirinya gini, dia termasuk yang mana ya? Ya, jangan terlalu cepat ngejudge anak dan memasukkan dia di dalam kotak tertentu. Karena zat kimia ini semua ada di dalam diri kita. Termasuk yang tadi Gardner definisikan tentang intelligence, itu untuk memudahkan kita, Gardner membaginya menjadi 8 macam. Tujuannya adalah untuk membuat kita bisa mengenali, bukan untuk mengkotak-kotakan anak. Ya, karena kalau kita salah memahami, nanti kita ngomong gini, oh berarti anak saya tuh bakatnya musik gitu kan. Kalau hubungan sama orang jelek dia, ya sudahlah biar main musik aja. Oh nggak bisa gitu juga ya. Kemampuan untuk berelasi dengan orang lain itu juga penting. Sehingga 8 area kecerdasan ini pun perlu kita pahami bukan sebagai pengkotaan, tetapi anak kita unggul di mana. Kita terima itu, kita hargai itu. Anak kita mau mengembangkan dirinya dalam hal apa, gitu kan? Kita juga hargai itu, kita kembangkan itu. Jangan kita memaksakan apa yang kita mau, atau kita menjadi ini ya, mama-mama yang cara berpikirnya salah. Bahwa anakku harus jago semua. Jadi Senin sampai Minggu itu dilesin semua segala macam. Buat apa? Itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut soal buat apanya itu. Oke? Jadi ini adalah yang pertama, kita membedakan antara apa itu personality, sesuatu yang built-in di dalam diri kita. Apa itu intelligence? Itu adalah sesuatu yang sangat besar pengaruh lingkungan. Bagaimana lingkungan mengkondisikan, bagaimana lingkungan membentuk, itu nanti akan membentuk kecerdasan anak kita. Mereka akan jago dalam hal apa? Itu sangat dipengaruhkan oleh lingkungannya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ada satu bagian ayat Alkitab yang akan mendasari sesi kita hari ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, diri kita maupun anak-anak kita, kenapa sih kok kita ini beda-beda? Kenapa sih ada yang cerewet, ada yang diem? Ya itu karena Allah yang mendesain.
Dan Allah mendesain itu untuk suatu pekerjaan baik. Contoh saya ini cerewet banget. Ngomong nggak usah pakai teks itu bisa dari pagi sampai malam gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan saya untuk melakukan satu pekerjaan baik. Yaitu dalam hal ini yang saya sukai adalah mengajar. Saya kalau cerita, kalau ngomong, itu seneng banget. Tidak ada habis-habisnya. Tetapi ada juga orang yang nggak sepasi saya kalau ngomong. Ya nggak apa-apa. Itu pun Tuhan ciptakan untuk melakukan hal yang baik. Misalnya apa? Ya misalnya programmer. Ya programmer kalau kebanyakan ngomong nggak kerja dia nanti. Ya, atau orang-orang yang memang harus menekuni sesuatu tanpa banyak ngomong. Misalnya mau main musik gitu kan, ya dia harus tenggelam di dalam dunia musiknya itu untuk dia jadi expert di situ. Nah kebetulan saya memang ngomong, jadi saya tenggelam di dalam dunia linguistik saya gitu, dan saya menikmati itu. Nah setiap dari kita itu Tuhan sudah desain sehingga kalau kita bisa nyemplung ke dunia yang memang sesuai dengan desain Tuhan itu tadi, maka kita akan enjoy di situ. Masalahnya Bapak Ibu, waktu bayi itu lahir, Tuhannya nggak kasih tahu. Ini nanti senengnya apa nih anak ini, minatnya apa nih, panggilannya apa nih, itu nggak ada labelnya. Itu adalah suatu proses yang harus kita pergumulkan, yang anak-anak kita harus pergumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mau aku untuk menjadi apa? Ini bukan soal cita-cita. Ini adalah soal calling. Cita-cita beda dengan calling. Kalau cita-cita itu kita maunya apa? Kalau calling itu Tuhan maunya apa? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dunia nyata. Masalahnya begini Bapak Ibu, di dunia nyata nanti tidak ada 8 kota itu. Dan tidak kelihatan anak kita ini zat kimianya apa, itu nggak kelihatan. Di dalam dunia nyata nanti seperti ini yang kita lihat. Misalnya, anak kita sudah SMA nih, itu ada penjurusan. Ada penjurusan IPA, ada penjurusan IPS gitu ya. Atau mungkin kalau ada bahasa dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan dua gambar ini. Ya, ini adalah tipikal anak IPA dari sisi ekstrimnya. Kalau anak IPA itu biasanya penampilan tidak terlalu dipikirkan. Buat mereka, angka lebih menarik daripada baju, gitu ya. Penampilan dan segala macam itu nggak terlalu penting lah, yang penting gua nyaman. Tapi gua butuh lingkungan yang mendukung gua untuk mikir. Itu adalah anak-anak yang tertarik dengan logis matematis. Sehingga kalau mereka dikasih soal yang sulit, semakin tertantang. Tapi kalau anak-anak yang logis matematisnya rendah, setiap kali dikasih soal, aduh, energinya langsung drop. Soalnya semakin sulit, semakin putus asa dia, bukan semakin semangat. Nah, sehingga dari sini kemudian kita dari potret ini, dari potret realita kehidupan sehari-hari, kita mulai mengobservasi. Kalau anakku lebih cocok masuk yang mana ini ya? Kira-kira seperti itu. Ya. Sedangkan kalau yang senang ilmu sosial, biasanya kegiatan-kegiatan mereka juga lebih banyak interaksi dengan orang, lebih banyak terkait misalnya dengan bacaan gitu ya, dengan cerita, dengan studi kasus. Nah, ini berarti mungkin kalau kita perhatikan ini kayaknya yang ini kemampuan linguistiknya harus lebih bagus nih. Karena mereka harus banyak mempelajari kasus-kasus dan segala macam. Wah, ini kayaknya kemampuan interpersonalnya juga harus lebih bagus nih. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara kita melihat lingkungan sekitar kita, tapi kita mau mengobservasi. Di balik fenomena ini, apa kecerdasan di belakangnya? Apa personality di belakangnya? Ya. Tetapi dunia tidak dibagi menjadi IPA dan IPS saja. Ada anak-anak juga tipe yang ketiga, yaitu yang rada-rada nyentrik seperti ini. Ini art ini. Ini logis matematis ya nggak terlalu tertarik gitu ya, bahasa juga enggak gitu. Apa yang membuat mereka tertarik? Wah, ini mungkin kalau yang modelnya kayak gini, ini visual spasialnya nih yang bagus. Jadi buat mereka unsur keindahan gitu ya, atau mungkin originalitas hasil karya itu jadi lebih penting gitu. Karena itu mereka akan menampilkan diri mereka cenderung berbeda dari teman-teman yang pada umumnya.
Ini kita baru bicara kecerdasannya. Nanti kalau digabung dengan personality, wah lebih heboh lagi. Ya, nanti saya akan kasih contohnya. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah dengan kita membaca dunia sekitar kita, kita mencoba mengenali anak kita itu atau anak-anak yang kita layani, itu kira-kira masuk di kategori mana ya? Lebih cocok di kategori yang mana ya? Tujuannya bukan mengkotakkan sekali lagi, tetapi untuk membantu kita mengenalinya. Saya mau kasih contoh kedua anak saya. Inilah penampilan kedua anak saya masa-masa sekarang ya. Yang cowok itu rambutnya panjang sekali gitu. Lalu dia suka punya style dandanannya yang khusus, berbeda dengan teman-teman cowoknya yang lain. Oke? Kalau Bapak Ibu perhatikan, jarang sekali anak-anak usia SMA atau usia kuliah dandanannya seperti anak saya ini. Ini sudah saya ambilkan foto yang relatif tidak terlalu mengganggu ya. Oke, yang kedua adalah anak saya yang cewek. Nah, anak saya yang cewek ini memang hobinya mengerjakan soal-soal ya, matematika, kimia, fisika, biologi. Wah, itu dia enjoy banget. Enggak disuruh pun dia akan melakukan itu dengan sukacita. Ya. Oke, Bapak Ibu, tebak-tebakan dulu nih ya. Kalau menurut Bapak Ibu, anak saya yang cowok tipenya yang mana? Anak saya yang cewek tipenya yang mana? Boleh pakai yang sederhana tadi, yang IPA, IPS, sama yang art. Gitu ya. Boleh, silakan ditebak, mau ditulis di chat juga boleh. Ya, tebak-tebakan aja. Nah, saya mau lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah tipe anak saya yang cowok. Dia sekarang kuliah di sastra Jepang. Lalu dia menggemari origami. Ini adalah karya dia, hasil ciptaan dia, di mana dia menggabungkan teknik origami yang sangat sederhana, yaitu lipatan-lipatan basic bangau. Tetapi waktu lipatan-lipatan itu digabungkan, itu akan jadi satu robot. Itu adalah hasil bayangan dia tentang koleksi Gundam. Dia dari kecil suka main Lego, suka main Gundam. Nah, karena dia sudah besar, maka dia mengkombinasikan semua hobi, minat, bakat, dan segala macam itu dalam suatu bentuk hasil karya. Dia suka origami itu dari SMP. Jadi sepanjang dia sekolah di kelas, itu mau gurunya ngajar matematika, mau ngajar apapun, tangan dia akan bergerak untuk dia membuat origaminya ini. Ya, dia mulai mengembangkan teknik sendiri. Lalu dia juga bisa seperti yang gambar kumbang ini adalah menggunakan satu kertas, tetapi bisa menjadi satu binatang. Dan gambar binatang ini dia modif sendiri, karena aslinya bukan kumbang. Tetapi dia variasi, akhirnya dia bikin sendiri. Nah, yang ini, yang kecil sekali, itu adalah seujung kuku saya, origaminya. Padahal tangan dia lebih besar, jari dia lebih besar dari saya. Ya, oke. Bapak Ibu, saya mau mencontohkan anak saya untuk menunjukkan bahwa yang namanya kecerdasan itu butuh waktu dan energi untuk dikembangkan. Semua anak TK bisa origami karena diajarin origami. Tetapi tidak banyak dari antara kita yang kemudian bisa jago origami seperti ini. Karena ini dilatih terus. Ya, demikian juga dengan hobi dan peminatan yang lain. Tanpa itu dilatih tidak akan menjadi kecerdasan. Hanya akan menjadi potensi. Nah, itulah yang saya bilang, kecerdasan itu adalah hasil dari pembentukan lingkungannya. Bagaimana lingkungan itu mendukung seorang anak untuk dia menumbuh kembangkan potensi kecerdasannya. Ya, oke. Nah, itu tadi saya berbicara dari sudut pandang anak, bagaimana kita mengenali anak. Sekarang saya mau bicara dari sudut pandang kita sebagai orang tua dan sebagai guru. Ya, firman Tuhan yang mendasari adalah dari perintah Tuhan Yesus, amanat agung. Bahwa sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini yang saya mau highlight. Pemuritan itu adalah panggilan kita. Kita boleh punya banyak sesi tentang cara-cara kreatif mengajar Alkitab gitu ya. Kan spesialisasi saya creative teaching. Oh, saya hobi banget di situ. Tapi kita tidak boleh lupa. Creative teaching itu dipakai buat apa? Itu
bukan dipakai buat show, bukan. Creative teaching itu bukan dipakai supaya saya tampil sempurna di depan orang lain atau saya jadi entertainer yang ulung gitu, bukan. Semua itu harus kita pakai untuk pemuridan, untuk memuridkan, ya. Istilah memuridkan itu tidak identik dengan seminggu sekali buka Alkitab lalu pakai buku bahan gitu ya. Meskipun itu adalah salah satunya. Tetapi memuridkan di sini artinya adalah kita semua punya panggilan untuk kita memuridkan, entah itu anak kita sendiri, entah itu anak-anak yang kita layani, untuk menjadi murid Kristus. Creative teaching nggak akan ada gunanya kalau endingnya itu bukan memuridkan. Termasuk juga hari ini kita belajar tentang intelligence, belajar tentang personality. Kalau ujung-ujungnya cuma mencapai cita-cita setinggi langit, kalau ujung-ujungnya cuma menjadi kaya, ujung-ujungnya cuma menjadi berhasil sesuai cita-citaku, buat apa? Karena hidup kita itu adalah hidup mengikut Kristus. Kita menjadi murid Kristus, dan kita memuridkan anak-anak untuk mereka juga mengikut Kristus. Gitu ya. Sehingga inilah esensi dari semuanya. Bagaimana sekarang kita menggunakan teori tentang intelligence dan teori tentang personality untuk kita bisa memuridkan entah itu anak-anak kita, entah itu anak-anak yang kita layani. Nah, hari ini saya mau fokus di apa yang namanya project, ya. Nah, kenapa project? Karena ini adalah next level. Kalau di buku saya yang pertama, kedua, dan ketiga, itu saya bilang multiple intelligence 101. Itu yang basic. Ya, artinya apa? Oh, kalau ngapalin ayat dengan cara kinestetik gimana? Oh, kalau ngapalin ayat dengan cara visual gimana? Oh, oke, itu basic. Ya, itu bukan hal yang salah, itu hal yang baik. Silakan dilakukan, silakan dilanjutkan. Tapi hari ini saya nggak bahas itu. Itu ada di buku saya pertama, kedua, sama ketiga. Tetapi saya mau ngebahas tentang buku saya yang keempat dan selanjutnya aplikasinya. Di buku yang keempat, saya sudah mulai memikirkan untuk mensinergikan. Jadi tidak hanya parsial-parsial seperti ini 8 area satu-satu, tetapi sekarang 8 area di mix. Sekarang semua personality di mix jadi satu, yaitu yang namanya project. Ya. Contohnya nanti ada di buku saya yang keempat, tetapi hari ini saya mau cerita yang berbeda. Saya mau cerita tentang diri saya sendiri. Nah, ini adalah kegiatan saya dengan tim saya. Tim saya adalah anak-anak pemuda, usia mahasiswa, usia kuliah. Kami melayani remaja dan kami melayani anak-anak. Di sini terjadi pemuridan berjenjang. Saya memuridkan pemuda, yang pemuda nanti memuridkan remaja, yang remaja memuridkan anak-anak. Sehingga tujuan tercapai sekali jalan. Ya, apa maksudnya sekali jalan? Saya menggabungkan semua multiple intelligence dalam sebuah project yang namanya Following Bible Instructions. Di mana kita have fun di situ. Di mana kita dengan masing-masing personality kita menjadi diri kita sendiri. Orang yang rame, ya kasihlah dia porsi untuk rame-rame. Orang yang cenderung diem dan cenderung pemikir, kasih juga porsi di proyek itu dia yang bagian mikir. Bagaimana nanti bentuk acaranya? Campur semua. Oke, ini salah satu contoh aja. Sedangkan saya sendiri, Tuhan mendesain saya dengan kebanyakan dopamin. Jadi saya ini orangnya nggak bisa diem. Saya ini orangnya meledak-ledak. Saya ini kreatif. Saya suka banyak ulah gitu. Nah, banyak ulah ini kalau tidak disiapkan untuk melakukan hal yang baik, saya akan jadi orang yang sia-sia, rame sana sini tapi nggak guna. Tetapi kalau gini kan jadi hal yang berguna. Oke, saya harus cepat nih, waktunya hampir selesai. Nah, ini saya kasih contoh juga di mana dalam satu camp kita bikin dengan style itu Narnia. Sekali lagi ini adalah project di mana saya dengan tim saya, dengan guru sekolah minggu dan segala macam jadi satu tim. Sebetulnya lewat project kita bisa menjangkau banyak hal. Saya bisa melakukan PA di situ untuk persiapan kita bikin. Dan sepanjang persiapannya masing-masing orang akan berkontribusi sesuai dengan kecerdasan dan sesuai dengan personality-nya. Sehingga lewat satu project saja semua berkembang. Baik dari sisi intelligence-nya,
baik dari sisi personality-nya mereka yang akan menjadi karakter, dan juga dari sisi pemuritan. Bagaimana kita melakukan pemuritan itu lewat project, bukan lewat ketemu seminggu sekali. Kalau lagi lewat project ini, saya bisa ketemu mereka seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Gitu ya. Nah, ini project yang lain yang saya kembangkan, kita main dengan anak-anak remaja, saya paling suka melakukan penyamaran. Ya. Ini penyamaran saya yang seru juga karena anak-anak nggak berhasil kenalin saya. Oke, dan yang terakhir ini project saya dengan anak-anak pemuda, di mana Paulus itu pernah berkata begini, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidupnya di luar hukum Taurat, aku pun juga jadi sama seperti mereka. Tapi tujuannya apa? Supaya aku bisa memenangkan mereka. Supaya mereka bisa jadi murid Kristus. Demikian juga dengan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bagi anak-anak, aku harus menjadi seperti anak-anak supaya aku bisa memenangkan mereka. Bagi remaja, aku juga harus jadi seperti remaja. Ya, ngomong-ngomong Bapak Ibu, semoga bisa menemukan saya di foto ini karena ini adalah foto penyamaran saya yang juga sulit dikenali. Ya, oke, terakhir endingnya. Jadi yang hari ini saya mau share dan kita mau diskusikan adalah gimana kita membuat project ini untuk pelayanan di tempat kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing dengan kita menggabungkan antara multiple intelligence dengan personality dari anak-anak yang kita layani.